Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Roh Kudus, sucikan hati dan pikiran kami, dan Kau juga urapi kami, sehingga firman-Mu menjawabkan kekuatan hidup kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 13. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu berkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, yang telinga Tuhan pada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Puji Tuhan, suatu berita yang indah. Mengapa firman Tuhan mengajar kepada kita? Mengapa firman Allah mengajar kepada kita pada pagi hari sesuatu yang mutiara, yang besar, yang menjadi satu jawaban buat saudara. Hari ini saudara mengadakan mesbah pribadi, ada mengadakan hubungan dengan Tuhan, itulah disebut doa. Maka firman Allah berkata, ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, yang telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Di wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju pada saudara-saudara, dan telinga Tuhan pada permohonan mereka yang minta tolong. Ingat, firman Allah berkata, Yesaya pasal 59 ayat 1. Telinga Allah tidak mau mendengar, bukan tangan Allah tidak bisa penuh, tapi memisahkan antara manusia dengan Allah itu dosa. 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 Maka karena dosa, apa yang terjadi? Tuhan tidak mau mendengar, tapi Tuhan akan mendengar telinganya kepada saudara permohonan yang minta tolong. Hari saudara minta tolong kepada Tuhan, telinga Tuhan mendengar. Perhatikan ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga Tuhan kepada saudara dan permohonan yang saudara minta tolong kepada Dia. Kita berjahat Tuhan tidak dengar. Maka kita punya hati yang suci. Hati yang suci. Di mana kita lihat hati yang suci? Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-8 dan 9. Hendaklah kamu semua orang seia sekata, seperasa, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan sembah caci.
Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Tuhan mau beri kita mulut yang bersih, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi kita berkata dengan berkat. Artinya apa? Kita bisa mengampuni, bisa mencintai, bisa mencintai antara suami istri. Jangan saling caci maki, keluarga adik dan kakak saling caci maki, tapi saling mengampuni, atau di tempatnya saling mengasihi. Ketika kasih dari Kristus mengalir dari hidup saudara, kasih yang dari surga mengalir dari hidup saudara, pasti doa saudara doa yang baik. Tuhan juga akan mendengar doa saudara pada pagi hari. Ingat, doa saudara didengar oleh Tuhan ketika saudara meminta tolong, dan telinga Allah mendengar permohonan saudara dan meminta tolong apapun yang sulit apapun bagi Tuhan. Saudara tadi bagi Tuhan kalau kecil. Satu kunci hanya menjerit kepada Tuhan. Ingat bangsa Israel ketika dikejar oleh Firaun depan laut kosong, belakang tentara Firaun, tinggal nunggu mati. Dan dia menjerit, dan tangan Tuhan itulah main kuasa melalui yang dipakai Musa sebagai alat itu, tongkat itu kuasa. Maka laut kosong terbelah dua, dan bangsa Israel tidak terhindar daripada maut. Demikian juga saudara, andalkan kuasa Tuhan. Ingat Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi saudara yang percaya. Kalau kita percaya pada Dia, ada kuasa Tuhan nyata dalam saudara, pertolongan Tuhan tepat dan hari ini saudara mengalami masalah yang sulit, masalah yang sukar, jalan buntu, Tuhan pasti menolong. Mungkin saudara sakit, mungkin saudara beban berat, mungkin saudara bergumul yang apapun, yang sulit apapun, Tuhan pasti mendengar permohonan saudara. Amin. Terima kasih Bapak di surga. Sucikan hati dan pikiran kami. Kami serahkan beban kami, tunggungan kami, masalah kami kepada Tuhan. Penyakit kami semua kepada Tuhan. Kami terima dengan iman pertolongan Tuhan pasti nyata dan firman. Dan firman berkata, ketika firman disampaikan, ada kuasa kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para PDIS, para Rapat Tempo. Jika mereka hikmat yang dari Tuhan, saudara terkasih, terima berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara mulai hari ini sampai Maranatha yang cinta Dia. Katakan amin. Tuhan